Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang spiritualisme dalam end of life agama Buddha. Konsep kematiannya sendiri, kematian akan dialami semua makhluk termasuk manusia. Manusia juga mencari zat yang paling berkuasa atas dirinya dan dapat menjamin kesejahteraan roh serta jasadnya. Kemudaratan yang terbesar dari roh adalah kematian. Tidak ada yang bisa menundanya. Kematian bisa digambarkan sebagai terputusnya selesai kehidupan seseorang, meninggal dan hancurnya unsur kehidupan dalam tubuh seperti jantung, otak, tekanan darah, nafas yang sudah tidak berfungsi, dan juga mencakup ego serta kepribadian seseorang. Kematian dalam agama Buddha, kematian ini dibagi menjadi dua, yaitu kematian yang menurut waktunya dan kematian yang datang sesuai dengan waktunya. Kematian yang datang dalam seorang Buddha dan tidak sesuai dengan waktunya itu disebabkan oleh karma yang memotongnya. Jika dianalogikan, kematian ibarat pelita yang padam dikarenakan beberapa faktor, yaitu sumbu minyaknya habis, sudah terbakar sumbunya, dan juga dipengaruhi oleh faktor luar seperti tertiup angin. Kemudian kematian yang baik dalam konsep Buddha adalah bukan mempercepat kematian agar penderitaan yang dialaminya selesai, namun kematian yang baik adalah kematian yang sampai pada waktunya itu mengalami perasaan yang penuh ketenangan dan kedamaian dari kehidupan semasa hidupnya di dunia menuju alam kehidupan yang lain sesuai dengan hukum kesunyatan yang berlaku. Kemudian penyebab kematian dalam agama Buddha, menurut pandangan dalam sebuah ajaran agama Buddha, kematian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ayukaya atau habiskan waktu hidup, kamakaya, habiskan tenaga kama atau juga akibat dari perbuatan kelahiran, ubayakaya, habiskan usia sekaligus juga akibat dari perbuatan, upacedaka, akibat malapetaka, bencana, dan kecelakaan. Duka sendiri merupakan bagian dari catur Arya Satyani, yaitu meliputi duka, samudaya, niroda, marga, atau tempat kesunyatan atau kebenaran mulia, the Four Noble Truth. Setelah mengenal duka, perlu kita ketahui mengenai 3 bagian catur Arya Satyani lain tentang samudara, yaitu sebab dari penderitaan, niroda, yaitu arti pemadaman akan terjadi jika kita mampu menghapus segala keinginan atau nafsu dengan sempurna. Kemudian marga, yang berarti jalan kelepasan. Tahapan kematian menurut agama Buddha. Agama Buddha sendiri merupakan aliran Theravada, yang berarti pengajaran terdahulu atau ajaran secara sesepuh. Theravada merupakan aliran Buddha yang tertua dan masih eksis hingga sekarang dan berkembang di negara India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, dan Kamboja. Tahapan yang harus diajarkan antara lain: 1. Fase sebelum kematian. Di tahap ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu masih belum mengalami tanda-tanda kematian dan dalam kondisi sehat. Keadaan ini berharga bagi seorang Buddha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. 2. Fase mendekati kematian, yaitu dengan keadaan yang tidak lagi sehat tapi tingkat kesadarannya seperti biasa, kemudian masih bisa berpikir dengan baik. Mungkin hanya dalam hitungan jam atau hari menjelang kematiannya. Di tahap ini merupakan perenungan maupun meditasi selama masa hidupnya,
dan manfaatnya untuk menghilangkan rasa takut akan mati dan batin menjadi tenang. 3. Fase menjelang kematian, yaitu tahap ketika detik-detik datangnya kematian. Pikiran atau meditasi yang diarahkan selama tahap menjelang datangnya ajal akan berguna seperti melakukan meditasi cinta kasih, sada atau keyakinan terhadap Buddha yang diterapkan dan dikembangkan selama hidupnya akan memberikan rasa tenang dan nyaman sebelum mati. Untuk kesimpulannya, makhluk hidup tidak ada yang kekal. Kemudian ada masa makhluk hidup itu terlahir satu dalam masa tertentu dan akan mengalami kematian. Kematian merupakan hal yang universal karena semua makhluk hidup itu akan mengalaminya, termasuk manusia. Di dalam konsep agama Buddha, kehidupan digambarkan sebagai penderitaan dan kematian merupakan jalan atau masa untuk mengakhiri penderitaan. Penderitaan atau duka berasal dari nafsu keinginan yang selalu tumbuh dalam diri manusia, baik itu nafsu keduniawi, ingin hidup kembali, dan lainnya. Penderitaan yang dapat dilenyapkan dengan memadamkan rasa keinginan pada diri manusia. Dengan itu, seseorang akan terlepas dari duka dan akan mencapai nirwana. Konsep kematian menurut aliran Theravada tidak lepas dari adanya kama yang menjadi sebab akibat atau aksi akan memunculkan reaksi. Yang diperbuat sekarang oleh manusia itu merupakan gambaran dari kehidupan mendatang yang akan diterima. Dengan begitu, untuk menghadapi kematian supaya terhindar dari kecemasan dan rasa takut, seorang Buddhis harus senantiasa berbuat kebajikan selama semasa hidupnya. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.